Ya, selamat siang. Iya, dokter dari Pro 3 RRI, izin ganggu. Ya, Boleh sekarang dok untuk dialognya ya dok ya, soal boleh. bahaya rokok. Boleh, Oke, boleh. ditunggu dok, nanti dengan Zaini ya dok ya. Ya, oke. Baik, ditunggu dok, makasih. Ya. Luka-luka akibat kejadian itu, sementara pelaku kabur membawa ponselnya. Dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Andriansyah mengatakan pihaknya telah menerima laporan atas kejadian tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa. Pendengar, seperti kami sampaikan tadi ya, apa bahaya merokok sebenarnya di tengah gencarnya Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi penertiban iklan, poster, dan display rokok di minimarket, supermarket, toko, bahkan di warung-warung tradisional. Kami sudah bersama dengan Wakil Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID Wilayah DKI Jakarta, Dr. Ferry Rahmat. Dr. Ferry, selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, Mas Zaini, selamat siang. Ya. Salam sehat. Salam sehat dokter. Pendengar juga bisa bertanya langsung ya dokter ya di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Dokter Ferry, sebenarnya bahaya utama dari merokok itu apa? Baik perokok aktif maupun pasif ya dokter ya? Bahaya utama ya, yang paling utama. Ya, Yang paling utama ya, ya, kematian. kematian ya. Itu sudah di ujungnya ya dokter ya? Sudah di ujung. Puncaknya itu ya begitu ya? Kan ditanya utama kan. Kalau ditanya utama ya kematian. Ya, tapi sebenarnya kan sebelum ada proses kematian itu kan ada proses yang kita alami Ya, dalam tubuh betul. kita, gitu dokter. Betul. Ya, itu apa aja gejala-gejalanya atau penyakitnya dokter? Tentu yang paling pertama sekali gangguan paru-paru ya. Ya. Paling banyak itu seperti penyakit paru-paru obstruktif kronis ya, artinya memang paru-parunya memang sudah mengalami kerusakan yang fatal. Dan yang paling banyak kedua di paru-paru CA Mas, kanker paru-paru ini paling banyak juga ya. Ya. Kita ketahui rokok ini kan mengandung zat-zat yang berbahaya, katakan nikotin, tar dan 7.000 lain-lain. bahan kimia. Ya dokter, banyak katanya lah ya. Ya. Bahan 7.000 lebih itu, ribuan itu kan kita asumsikan sebagai radikal bebas. Artinya itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh seseorang lalu dia mencetuskan, sekali lagi saya bilang mencetuskan, mungkin seseorang ini punya riwayat kanker, akhirnya muncullah kanker paru maupun kanker lainnya. Ya, karena ini radikal bebas. Yang paling berbahaya itu radikal bebas karena tidak punya ikatan. Dia merusak sistem tatanan ya yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan dia juga melemahkan antibodi ya. Jadi di seluruh dunia kesehatan dimanapun ya, tentu tidak ada yang menganjurkan atau katakan membolehkan ya, malah melarang bahwa rokok ini lebih banyak mudaratnya ya, lebih banyak mudaratnya. Saya katakan lebih banyak mudaratnya, lebih banyak hal-hal yang merugikan. Itu yang saya kira gambaran umum ya. Dan apapun jenis rokoknya dokter ya? Apapun Baik jenis rokoknya, filter, rokok kretek maupun vape juga sama begitu maupun ya, dokter, vape maupun rokok elektrik semuanya sama saja ya kan, karena ada zat-zat berbahaya tadi saya katakan, kita asumsikan ini sebagai zat radikal bebas ya. Dan sebenarnya kalau masyarakat bisa menyadari ya, ini juga menimbulkan beban ekonomi yang cukup luar biasa ya. Kita ketahui ya, beban negara ya dalam mengobati, membiayai ya dengan skema BPJS Kesehatan, dengan skema jaminan kesehatan nasional, itu malah penyakit-penyakit katastrofik, penyakit-penyakit tidak menular yang kita biayai ya, penyakit-penyakit yang disebabkan kanker ya, maupun juga diabetes ya. Ini kan berkaitan dengan pola gaya hidup, dan rokok juga bisa memicu adanya diabetes juga, penyakit jantung, pasang ring dan lain-lain ya. Negara ini bebannya sudah cukup luar biasa hanya untuk mendanai biaya kesehatan kita
ya, biaya kesehatan kita yang saya kira sudah cukup sangat besar sekali ya. Ya. Itu. Nah, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Dokter, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp kami Boleh. dari pendengar ya. Yang bertanya, benarkah kalau orang yang menghirup asap rokok, tidak merokok ya dokter ya, dari orang sekitarnya yang merokok itu lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke? Iya. Yang memang harus dipahami ya kan, perokok ada perokok aktif, ada perokok pasif ya. Biasanya nih perokok pasif keluarga yang tidak merokok tapi di sampingnya katakan ibu yang mendampingi suaminya merokok ya kan, atau sebaliknya anak di dalam rumah ayahnya merokok ya kan di depan anaknya. Maka kelompok-kelompok ini kita kategorikan sebagai perokok pasif, dan ini resikonya lebih besar. Jadi saya katakan yang tadi pertanyaan apakah sangat mungkin penyakit kardiovaskular. Nah, sekarang ini semua ini beresiko sama ya. Ini berkaitan juga dengan genetik orang per orang tuh sangat berbeda. Antibodi orang per orang dalam menerima paparan zat-zat yang tadi 7.000 itu sangat berbeda ya. Malah satu contoh, kalau ibu hamil tidak boleh kena asap sedikit pun karena itu sangat merusak, mengganggu janin maupun kehamilannya dan itu. Jadi kalau semisalnya tadi untuk perokok pasif, apakah sangat berisiko kardiovaskular? Sangat berisiko, bukan cuma kardiovaskular. Ya, karena kalau dia karena dia didapatkan asap rokok dari sebelahnya ya kan, bukan tidak mungkin penyakit yang saya katakan tadi, contoh-contoh di awal tadi, cancer pun bisa sangat mungkin kena ya. Kan Mas Pak Miftah, dokter kita temui dulu ya di Yogyakarta ya. Pak Miftah. Siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter, jadi gini, saya itu merasakan saya kan belum merokok, tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun saya sudah berhenti karena alhamdulillah. Tahu ketika saat itu saya batuknya itu memang agak parah. Jadi gini, sekarang itu ketika orang berhenti merokok, itu kadang-kadang mah dibully dok. Dibulinya gini, udah enggak gini, katanya udah enggak ngerokok, enggak ngopi kayak cewek. Jadi saya itu kadang-kadang gini. Jadi gini, kalau nggak ngerokok itu kayaknya nggak gentle, nggak laki gitu loh. Itu tidak jantan. Di masyarakat kita tuh masih seperti itu begitu ya Pak Miftah ya? Iya. Di umum tuh Mas. Kadang kita di kalangan misalnya ada 100 orang, jadi kita ada 2 orang yang nggak keroy, nanti dibully kayak gitu Mas. Ini mau beneran Pak Dokter. Iya. Tapi Pak Miftah, setelah Bapak berhenti merokok, masih terasa nggak Pak dampak rokoknya itu Pak? Oh, nanti Mas, gini, damai nggak ada, cuma gini, batuk kan sedikit Mas, karena saya sering muncul, jadi mungkin itu juga masih sisa lah. Iya, baik kalau begitu Pak Miftah. Nanti kan dijawab oleh dokter ya Pak Miftah ya. Terima kasih banyak ya Pak Miftah. Ya, selamat siang Pak. Ya, ini memang problem masyarakat di kita begitu dokter ya. Ya, terkait dengan cerita Pak Miftah ya, yang saya sangat mengapresiasi, saya sangat senang ya ketika Pak Miftah sudah ada upaya positif untuk berhenti merokok. Saya berharap Pak Miftah bisa menularkan ya cara-cara kiat-kiat ya sebab kiat-kiat itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain ya kan. Setidaknya kiat-kiat Pak Miftah itu bisa ditularkan kepada 1 orang atau 2 orang di sebelahnya atau katakan tetangga maupun kerabatnya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya untuk menghadapi bulian ya kan? Ya memang ini tantangan kita Pak ya. Ketika kita melakukan sebuah upaya-upaya yang saya kira ini kebaikan tidak hanya pada diri sendiri tapi kebaikan untuk masyarakat banyak ya. Memang disitulah godaannya ya. Kita ketahui satu contoh lah untuk COVID aja ya kan. Kita masih menemukan terkadang masih ada orang yang tidak mau menggunakan masker ya. Ngapain lu pakai masker ya kan? Kita sudah benar sekalipun kita dibully ya kan. Jadi saya kira Pak Miftah ini memang harus dihadapi
Dan saya kira Pak Miftah ya memang ada nggak laki, nggak gentle, nggak jantan, ya itu memang pasti ada lah selentingan-selentingan yang berbicara demikian. Tapi tetapi percayalah apa yang dilakukan Pak Miftah hari ini sudah benar dan itu kalau dalam hukum agama itu diganjar pahala yang cukup besar itu ya kan karena kita tidak menularkan, kita tidak ngasih radikal bebas itu kepada orang-orang yang mungkin sangat rentan ya. Ya, baik. Gitu. Dokter, ini juga ada pertanyaan lewat WhatsApp kami ya dokter ya. Saya ini sudah lama merokok. Akhir-akhir ini kok seperti agak pikun begitu. Apakah ini juga dampak dari terlalu lama merokok begitu dokter? Betul. Salah satu efek dari merokok demensia. Jadi pikun, suka lupa, ya memang ada ya kan. Kita memang tidak akan bisa mengembalikan 100% seperti layaknya seorang bayi yang atau masih pemula yang belum menyentuh rokok, ya kan? Ya. Memang ada kerusakan yang ditimbulkan. Tetapi dengan berhenti merokok, kerusakan itu tidak akan meluas. Kerusakan itu menjadi sangat minimalis. Itu juga yang tadi disampaikan oleh Pak Miftah. Kok saya masih ada sedikit keluhan, ya kan? Yaitu itu masih ada sedikit saja, ya kan? Dibandingkan Pak Miftah masih terus merokok, mungkin kerusakannya akan lebih parah, lebih dahsyat lagi, ya kan? Malah lebih berat lagi. Mungkin jalan cuman 5 meter langsung sempoyongan, batuknya makin hebat. Begitupun juga kalau terus merokok malah makin lupa, ya. Jadi saya kira memang kita tidak akan bisa kembali 100% seperti sedia kala. Namun ya ini adalah bagian dari resiko ya, efek dari rokok. Memang efek salah satu rokok salah satunya demensia menurut dokter. Oke, mungkin bisa sampaikan kembali ke para pendengar dokter ya, kenapa kita sebaiknya menghindari rokok dan menghindari orang yang sedang merokok. Ya, baik kepada para pendengar RRI Pro 3 ya, saya Dr. Ferry, saya ingin mengajak kepada masyarakat, yuk kita berhenti merokok. Kalau memang tidak bisa seketika, kalau biasanya satu bungkus pelan-pelan bertahap mungkin menurun dari satu bungkus tuh 16 atau 12 saya tidak tahu tuh. Ada 12, ada 16, ada 24 dokter. Ya, menurun jadi separuhnya lalu menurun sepertiga ya. Karena ini adalah upaya kita ya dalam rangka menyehatkan bangsa ini ya. Dalam rangka mencerdaskan bangsa ini ya. Sebab dengan Anda bapak-bapak ya, kalau memang ada ibu yang merokok, dengan Anda berhenti merokok, maka saya katakan anak-anak kita akan lebih sehat, udara yang berada di sekeliling juga akan lebih bagus ya kan untuk dihirup, dan beban ekonomi kesehatan yang ditanggung oleh negara juga menjadi minimal, sehingga negara bisa mengalokasikan untuk hal yang lebih banyak lagi, untuk hal yang lebih positif. Saya kira itu, Mas Zaini. Baik, Dr. Ferry. Dr. Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami, dokter. Ya, sama-sama, terima kasih. Selamat siang, Dr. Ferry. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, dokter. Tadi pendengar, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Wilayah DKI Jakarta, Dr. Ferry Rahman.